Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roro Nindya Aurelia Nugroho dengan NIM 231011220032 dari kelas A1. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai linguistik umum yang berisikan fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Nah, objek kajian fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bunyi bahasa yang disebut tata bunyi atau fonetik. Yang kedua yaitu mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Masih di dalam pembahasan fonologi, secara umum fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa, dibedakan adanya 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikularis, disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika. Yang ketiga, ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Fonetik auditoris lebih berkenaan dengan bidang kedokteran, yaitu neurologi. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu morfologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, morfologi adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Menurut HR, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Artinya, morfem tidak bisa dipecah lagi. Ada beberapa jenis morfem, yaitu morfem berdasarkan bentuknya. Yang pertama, morfem bebas, dan yang kedua, morfem terikat. Selanjutnya ada morfem berdasarkan keutuhannya. Yang pertama, morfem utuh, yang kedua, morfem terbagi. Yang ketiga, morfem berdasarkan maknanya. Yang pertama, morfem bermakna leksikal, dan yang kedua, morfem bermakna tidak leksikal. Masih di dalam pembahasan morfologi, kita masuk ke dalam morf dan alomorf. Morf adalah anggota dari suatu morfem yang belum ditentukan distribusinya atau wujud konkret, wujud fonemis dari suatu morfem. Morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem atau morf tidak memiliki makna. Selanjutnya ada alomorf. Alomorf adalah varian bentuk morfem. Jadi, semua morf yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah alomorf dari suatu morfem yang sama. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai alomorf. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, saya akan memberikan contoh kalimat, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat yang baru saya katakan tadi terdiri dari komponen saya sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan dari pukul 7 pagi sebagai keterangan. Kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Sementara itu, kata berangkat merupakan predikat kalimat tersebut yang berupa verba atau kata kerja. Adapun dari pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat yang berbentuk sebuah frasa. Masih di dalam pembahasan sintaksis, yaitu ada frasa. Frasa merupakan satu di antara materi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, frasa juga dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah. Lalu ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Lalu ada kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Sedangkan HR menjelaskan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang langsung digunakan sebagai satuan ujaran di dalam komunikasi verbal yang hanya dilakukan oleh manusia.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemaparan materi yang keempat, yaitu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun sebagai satuan gramatikal terbesar atau tertinggi. Berarti, wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Jenis wacana dapat dilihat dari sudut pandangnya. Pertama-tama dilihat adanya wacana lisan dan wacana tulis berkenaan dengan sarananya, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Lalu kita masuk ke dalam kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Holiday dan Hasan mengungkapkan bahwa penentu utama untuk menentukan apakah seperangkat kalimat itu merupakan suatu teks sangat bergantung pada hubungan-hubungan kohesif yang ada di dalam dan di antara kalimat-kalimat itu yang dapat membentuk suatu jaringan atau tekstur. Suatu teks itu mempunyai jaringan dan inilah yang membedakannya dengan yang bukan teks. Masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematik. Apa itu makna? Bagaimana makna itu disusun? Perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan struktur bahasa, dan bagaimana cara makna itu diujarkan dalam bahasa. Jenis makna, karena bahasa itu digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam kehidupan bermasyarakat, maka makna bahasa itu pun menjadi bermacam-macam bila dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda. Berikut akan disebutkan tentang jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Yang keempat, makna konseptual dan makna asosiatif. Yang kelima, makna kata dan makna istilah. Dan yang terakhir, yang keenam, makna idiom dan makna peribahasa. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisimi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi. Tidak terasa kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Masuk ke dalam ruang lingkup pragmatik. Yang pertama ada deiksis. Deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Deiksis terbagi menjadi 5, yaitu deiksis persona atau orang, yang kedua deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Selanjutnya ada peranggapan. Peranggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Peranggapan ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu peranggapan eksistensial, peranggapan faktual, peranggapan non-faktual, peranggapan leksikal, peranggapan struktural, dan peranggapan konterfaktual. Selanjutnya ada implikatur. Implikatur merupakan implikasi dari tuturan yang tertutur yang berupa simpulan logis dari suatu tuturan. Ada 2 jenis implikatur dari pragmatik. Implikatur pertama disebut implikatur percakapan. Implikatur kedua disebut implikatur konvensional. Lalu ada tindak tutur. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicaraan diketahui pendengaran. Terdapat beberapa jenis tindak tutur, yaitu yang pertama tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Sekian pemaparan materi linguistik umum dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.